Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar sistem yang digunakan dalam menghitung pajak? Nah, dalam video kali ini, aku akan ngejelasin tentang sel-sel pajak. Apa sih sel-sel pajak itu? Sel-sel pajak adalah suatu sistem yang digunakan untuk memperhitungkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dalam pemungutan pajak dikenai 3 macam sel-sel pajak loh. Yang pertama, sel-sel nyata. Sel-sel nyata adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sungguh-sungguh diperoleh dalam setiap tahun pajak atau periode pajak. Ternyata besaran pajak baru dapat dihitung pada akhir tahun atau periode pajak loh teman-teman, karena penghasilan nyata baru dapat diketahui setelah tahun pajak atau periode pajak berakhir. Ternyata sel-sel nyata ada kelebihan dan kelemahannya loh teman-teman. Kelebihannya yaitu pajak dipungut setelah tutup buku, sehingga penghasilan sebenarnya sudah diketahui dan besarnya pajak yang dipungut sesuai dengan pajak yang sesungguhnya terutang. Dan kelemahannya yaitu pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun atau akhir periode pajak. Sementara pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun, bukan hanya di akhir tahun saja loh teman-teman. Contoh dari sel-sel nyata. Misalnya, perusahaan A menggaji karyawan. Setiap bulannya, perusahaan menghitung pajak dari gaji yang diterima karyawannya. Pajak langsung dipotong saat gaji dibayarkan, karena pajak dihitung dari penghasilan aktual karyawan setiap bulan. Oke, kita lanjut ke sel-sel yang kedua ya teman-teman, yaitu sel-sel fiktif atau yang sering disebut juga dengan sel-sel anggapan adalah pendekatan dalam menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan dasar perkiraan yang sudah diatur dalam undang-undang. Misalnya, pajak untuk tahun berjalan dihitung dari penghasilan tahun sebelumnya karena dianggap penghasilan tahun ini sama dengan tahun lalu loh. Nah, ternyata di sel-sel fiktif ada kelebihan dan kelemahannya juga loh teman-teman. Yang pertama, pemungutan pajak dapat dilakukan sejak awal tahun pajak karena didasarkan pada suatu anggapan. Yang kedua, penerimaan pajak dapat digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran sepanjang tahun. Dan kelemahannya yaitu ternyata pajak yang dibayar kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya loh teman-teman, karena pemungutannya didasarkan pada anggapan, bukan penghasilan yang sebenarnya. Contoh yang kedua yaitu sel-sel anggapan. Misalnya, PT Cortis pada tahun sebelumnya memiliki pajak terutang senilai 120 juta. Pada tahun berjalan, perusahaan wajib membayar PPh pasal 25 sebesar 10 juta per bulan. Meskipun laba tahun berjalan belum diketahui atau sedang mengalami kerugian, pajak tersebut dihitung berdasarkan perkiraan dari data tahun sebelumnya, lalu disesuaikan dengan kondisi real di akhir tahun. Oke, kita lanjut ke sel-sel yang terakhir ya teman-teman, yaitu sel-sel campuran. Sel-sel campuran merupakan kombinasi antara sel-sel fiktif dan sel-sel nyata. Pada awal tahun, pajak dihitung berdasarkan anggapan tertentu. Misalnya, penghasilan tahun ini dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak bisa dibayar di awal tahun. Kemudian, setelah tahun pajak berakhir, besarnya pajak disesuaikan dengan penghasilan yang sebenarnya. Dan jika pajak yang kurang bayar, dilakukan penyesuaian ya teman-teman. Nah, sel-sel campuran memiliki dua kelebihan loh. Kelebihan yang pertama yaitu pajak sudah dapat dipungut sejak awal tahun pajak atau awal periode pajak, sehingga pemerintah memperoleh penerimaan pajak lebih awal. Dan yang kedua, besarnya pajak yang dipungut pada awal tahun tetap dapat disesuaikan dengan jumlah pajak yang sesungguhnya terutang, karena dilakukan penghitungan kembali pada akhir tahun pajak setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Ternyata kelemahannya ada dua juga loh. Yang pertama, karyawan bagian pajak harus menghitung kembali jumlah pajak setelah tahun pajak berakhir, sehingga beban kerja mereka meningkat secara signifikan. Dan yang kedua, penghitungan pajak dilakukan dua kali, yaitu di awal dan di akhir tahun, menambah pekerjaan administrasi dan sering sekali menyulitkan penyelesaian tugas tepat waktu.
Misalnya, PT Cortis membayar PPh pasal 25 sebesar 10 juta per bulan berdasarkan pajak tahun sebelumnya. Di akhir tahun, pajak dihitung kembali sesuai penghasilan sebenarnya dan ternyata lebih besar. Selisih kekurangan pajak tersebut dibayar sebagai PPh pasal 29. Segitu dulu ya penjelasan dari aku. Sekian, terima kasih. Bye-bye.